Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Prasetyo dengan NPM A1G024055. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang analisis saya terhadap skripsi kakak tingkat saya, yaitu yang bernama Lutfiati Zahrani, dengan judul skripsinya yaitu pengaruh model kooperatif tipe STAN berbantuan media WordWord terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 pada SDN Gugus 19 Kota Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra di SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Anugrah Agung MPD. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Dalam pembahasan pertama ini yaitu mengenai strategi media ataupun metode pembelajaran yang digunakan dalam skripsi. Dari analisis saya terhadap skripsi milik Lutfiati Zahrani mengenai pengaruh model kooperatif tipe STAN berbantuan media WordWord terhadap hasil belajar bahasa Indonesia, saya dapati bahwa berdasarkan skripsi tersebut, yang digunakan dalam skripsi ini adalah strategi dan media pembelajaran, di mana untuk strategi yang diterapkan dalam penelitian tersebut adalah mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau STAD atau Student Terms Activement Division, yang dibantu dengan media pembelajaran. Media pembelajarannya berupa WordWall. Didapati juga bahwa kegiatan atau penelitian pada skripsi ini itu dilakukan atau diimplementasikan secara langsung kepada siswa kelas 5 di sekolah dasar, khususnya pada sekolah dasar yang berada di Gugus 9 Kota Bengkulu. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai kelebihan, kekurangan, dan alasan penggunaan media ataupun strategi pembelajaran yang telah saya sebutkan pada pembahasan 1. Yang pertama, kita bahas mengenai kelebihan dari penggunaan media ataupun strategi pembelajaran. Yang pertama itu mengenai media WordWall. Kelebihannya itu apa saja sih? Kok diteliti? Media ini mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Mengapa kok dikatakan mempermudah? Karena media WordWall ini menyediakan fitur interaktif dan menarik yang bisa digunakan secara gratis. Interaktif maksudnya bukan hanya guru yang menjelaskan atau siswanya pasif. Namun dengan menggunakan media WordWall ini, siswa diajak untuk aktif atau sesuai dengan kurikulum pembelajaran sekarang. Media WordWall ini sangat mendukung tujuan dari kurikulum sekarang, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator, sedangkan dalam proses pembelajaran siswanya yang aktif. Selain itu, keunggulan juga bahwa media ini gratis, tidak berbayar, jadi bisa digunakan oleh seluruh guru maupun mungkin sebagai saya pun bisa menggunakannya secara gratis. Selain dari itu yang saya sebutkan mengenai keunggulan yang interaktif dan gratis tadi, media ini melatih kreativitas siswa melalui aktivitas bermain sambil belajar yang bisa diakses dalam mode individu, berpasangan ataupun kelompok. Kita lanjut ke unggulan dari model STAD atau STAD. Model ini menggunakan suasana belajar lebih menyenangkan dan meningkatkan kerjasama antar siswa. Jadi penggunaan media STAD ini dia seperti media WordWord tadi, dia metode pembelajarannya itu lebih mengedepankan keaktifan siswa, bukan keaktifan guru dalam pembelajaran, dan juga meningkatkan kerjasama ataupun interaksi antar siswa. Jadi siswa itu selain belajar mengenai bahasa Indonesia juga belajar bersosialisasi, bekerja sama antar dirinya dan teman-teman di kelasnya.
Nah, karena mereka atau siswa ini dikelompokkan secara beragam, maksudnya bukan hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja, namun dicampurkan, ya, ada laki-laki, ada perempuan, mungkin ada antar suku, jadi mungkin ada suku Jawa, ada suku Rejang khususnya jika di provinsi Bengkulu, bukan eh, bukan dipisah-pisah gitu. Pekelompokan yang beragam ini membuat siswa tidak cepat bosan karena mereka mendapat teman baru saat berdiskusi. Jadi dalam pengelompokan yang beragam ini siswanya belajar berkomunikasi, bekerja sama dan bersosialisasi, bukan hanya berteman dengan teman yang dia kenal saat mungkin awal masuk sekolah. Mau sesempurna apapun itu metode, strategi, proses pembelajaran pasti memiliki kekurangan. Begitupun dengan metode war dan strategi start ini tadi. Mereka juga memiliki kekurangan. Ya, kekurangan utama dari media war adalah formatnya yang hanya berbentuk visual. Maksudnya hanya berupa gambar saja. Mungkin kalimat ataupun hanya gambar, tidak bisa mungkin video, tidak bisa mungkin memiliki suara, dia hanya visual saja, sehingga hanya dapat dilihat, tidak bisa didengar maupun ditonton seperti video. Selain itu, penggunaan media ini atau media word ini menuntut ketersediaan teknologi dan memerlukan koneksi internet yang stabil saat digunakan. Jadi kekurangan dari media word ini selain dia hanya bisa dilihat atau berbentuk visual, tetapi juga sangat bergantung pada teknologi mungkin dari handphone, laptop, ataupun mungkin dari infocus yang digunakan di dalam kelas. Media ini juga sangat bergantung pada kualitas koneksi internet. Ketika sekolah tersebut memiliki koneksi internet yang bagus, ini bukan menjadi kekurangan. Namun ketika media ini digunakan pada mungkin daerah-daerah yang belum terjangkau sangat baik oleh kualitas internet, ini akan menjadi kekurangannya sangat berpengaruh dalam implementasi penggunaan media word. Pasti sangat berpengaruh karena word ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan juga bagus tentunya. Nah, tadi kan kita ketahui apa kelebihan dan kekurangan dari media word dan strategi pembelajaran START. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan penggunaan atau mengapa kakak tingkat saya yaitu Lutfiati Zahran itu meneliti atau mungkin tertarik dengan penggunaan model dan media tersebut untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Itu ada 3 sebenarnya yang saya temukan dalam skripsi kakak tingkat saya. Yang pertama yaitu peneliti menemukan bahwa hasil belajar dan keterampilan membaca pemahaman siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia masih rendah. Jadi mungkin dari studi atau mungkin isu yang dia dapati bahwa hasil belajar dan juga keterampilan membaca siswa di Indonesia itu khususnya pada tingkat SD itu masih sangat rendah. Mungkin dipengaruhi dengan metode pembelajaran yang mungkin membosankan bagi siswa karena siswa tidak diajak aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ini menjadi sebuah isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh kakak tingkat saya, sehingga dia bisa mungkin menemukan sebuah media ataupun strategi pembelajaran yang efektif. Lanjut, yang kedua itu adalah proses pembelajaran sebelumnya masih dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan buku dan papan tulis. Hal ini menyebabkan kurangnya antusiasme dan keaktifan siswa di kelas. Nah, seperti yang saya mungkin katakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa mengapa ia tertarik menggunakan atau meneliti model dan media tersebut, yaitu didapati bahwa proses pembelajaran itu masih konvensional. Guru khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia ini masih berpedoman pada buku dan papan tulis. Mungkin guru membacakan apa yang ada di buku, lalu mungkin
mencatatnya atau menulisnya di papan tulis, dan anaknya atau siswanya diajak untuk mencatat apa yang di papan tulis. Nah, hal itu kan menyebabkan kurangnya antusiasme atau ketertarikan siswa terhadap keinginan belajar mengenai bahasa Indonesia. Alasan yang ketiga, siswa sekolah dasar memiliki rasa penasaran yang besar terhadap hal baru, sehingga pengenalan media berbasis teknologi interaktif seperti Word diyakini dapat meningkatkan motivasi, menarik perhatian, dan membuat pembelajaran lebih efektif. Siswa sekolah dasar, khususnya yang mungkin umurnya 6 sampai 11 atau 12 tahun, itu ketika dia dikenalkan oleh hal baru, itu akan meningkatkan rasa penasaran dia, rasa ingin tahunya terhadap hal baru tersebut, khususnya pada media virtual. Ketika media ini diaplikasikan pada proses pembelajaran, tentu hal ini adalah hal baru bagi siswa, sehingga hal baru ini bisa meningkatkan antusiasme siswa tersebut untuk belajar atau mengikuti pembelajaran, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu hasil dan dampak dari penelitian. Didapati dalam penelitian skripsi tersebut, antara kelas yang menggunakan model STAN berbantuan Word dengan kelas yang belajar secara konvensional, didapati bahwa adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajarnya. Jadi didapati bahwa kelas atau siswa yang menggunakan model STAN berbantuan Word ini didapati bahwa hasil belajarnya meningkat dibandingkan dengan kelas lain yang menggunakan media konvensional seperti tadi buku tulis dan juga papan tulis. Penggunaan media Word dengan model STAN tadi didapati bahwa hasil atau nilai akhirnya itu meningkat pesat menjadi 75,52 atau naik 20 poin dari tes awal sebelum penggunaan media Word tadi atau menggunakan media konvensional. Angka yang didapati ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas konvensional yang hanya mendapatkan nilai rata-rata hasil nilai post-test sebesar 60. Dampaknya itu terhadap perilaku atau keaktifan siswa. Itu juga didapati hasil positif di mana suasana kelas yang menggunakan media Word itu menjadi lebih hidup atau lebih aktif. Siswa mungkin lebih banyak bertanya, lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Ya, siswa yang awalnya pasif, yang awalnya mungkin diam hanya mendengarkan, berubah menjadi lebih percaya diri. Dia mungkin lebih bisa mengungkapkan rasa keingintahuannya, mengungkapkan pertanyaan yang ada di dalam benaknya, yaitu meningkatkan percaya diri, antusias terhadap proses pembelajarannya yang mungkin awalnya mengantuk, tidak tertarik. Setelah menggunakan media Word, dia antusias, tertarik dalam proses pembelajaran. Pada pembahasan yang kemarin ini saya akan membayangkan kalau diri saya adalah seorang SD yang membaca penelitian dari kakak tingkat saya, yaitu Lutfiati Zahrani, dan saya tertarik tentang menggunakan model STAN dengan berbantuan media Word tadi terhadap kelas yang saya masuki atau siswa yang saya ajarkan. Nah, untuk langkah-langkah dalam proses pembelajarannya itu ada beberapa implementasinya ketika menggunakannya dalam proses pembelajaran ataupun ketika saya menggunakannya di dalam kelas atau proses pembelajaran. Yang pertama itu pengkondisian kelas dan memotivasi siswa. Yang pertama itu yaitu mengkondisikan kelas dan memotivasi siswa. Nah, saya akan menyiapkan agar siswa itu bisa belajar mungkin dengan menyuruh mereka duduk rapi, mungkin membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya, dan melihat kesiapan siswa dalam memulai pembelajaran. Nah, setelah siswa itu bisa siap atau siap mengikuti proses pembelajaran, saya akan menampilkan video pembelajaran yang menarik untuk membangun pemahaman awal mereka terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Langkah kedua yaitu menyajikan kuis menggunakan media Word. Pada
langkah kedua inilah saya mulai mengimplementasikan atau menggunakan media WordWord tadi. Saya bisa menampilkan kuis melalui aplikasi WordWord di proyektor atau Infocus yang telah digunakan sebelumnya dalam penayangan video pembelajaran. Nah, saya akan mengajak siswa untuk satu-satu ataupun mungkin berkelompok, bisa berkelompok juga, untuk maju ke depan kelas secara bergantian untuk menjawab soal langsung dari media interaktif tersebut. Tentu soalnya akan saya buat berbeda-beda setiap kelompok ataupun setiap individu yang nantinya bergantian maju untuk menyelesaikan kuis dari media WordWord. Langkah ketiga yaitu membentuk kelompok yang beragam. Saya akan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya beranggotakan dalam satu kelompok itu 4-5 orang, yang dicampurkan berdasarkan tingkat prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang. Jadi yang beragam ini maksudnya prestasinya mungkin ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa dipencar ke kelompok yang berbeda-beda, jenis kelamin dan juga latar belakangnya. Setelah sudah membentuk atau adanya kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, langkah keempat yaitu membagikan LKPD untuk diskusi. Saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok yang sudah dibentuk. Saya akan memantau diskusi untuk memastikan setiap siswa dalam kelompok tersebut saling membantu dan benar-benar memahami materi. Setelah diskusi tersebut selesai, saya akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Materinya tentu akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Langkah kelima yaitu melakukan tes individu. Setelah kegiatan kelompok selesai, saya akan memberikan tes evaluasi yang akan dikerjakan oleh siswa secara mandiri. Jadi tidak berkelompok lagi, tetapi sudah mandiri agar bisa mengevaluasi pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahap ini siswa tidak diperbolehkan saling bekerja sama. Langkah terakhir atau keenam yaitu memberikan reward atau penghargaan sebagai penutup untuk memberikan atau meningkatkan motivasi siswa untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran keesokannya atau selanjutnya. Saya akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswa, baik itu individu maupun kelompok yang meraih nilai dan kinerja terbaik untuk memotivasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Bahasan kita kali ini mengenai analisis skripsi dari kakak tingkat saya, yaitu Lutfiati Zahrani, dengan judul penelitian atau judul skripsinya yaitu pengaruh model kooperatif tipe START berbantuan media WordWord terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 gugus 19 Kota Bengkulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, baik itu dalam proses perkuliahan maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Saya akhiri, semoga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya.